Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, di depan saya ada Yonex Astrok Feel yang beberapa waktu lalu udah saya unboxing ya guys. Dan bersyukur banget kali ini saya bisa membagikan feel pemakaian ketika pakai raket ini buat main di lapangan guys. Yang mana dari namanya Astrok Feel ini ternyata feelnya bikin terkejut saya. Yang awalnya bingung banget karena di frame kepalanya tertulis head heavy balance atau berat kepalanya, tapi di spesifikasi yang tercantum di toko-toko badminton ternyata raket ini adalah headlight di 260 sampai 275 mm. Apakah mungkin sekelas Yonex dengan kualitas made in Taiwan-nya salah cetak atau gagal produksi? Apakah mungkin ya? Dan makanya jangan skip videonya guys sampai habis, karena nanti kita bahas tuntas kenapa raket ini penuh keunikan dari spesifikasinya dan bagaimana feel pemakaian ketika dipakai main di lapangan. Oke guys, kali ini kita bahas dulu dari spesifikasi yang di awal kemarin ketika unboxing saya bingung banget, ya geleng-geleng kepala. Kenapa raket ini di spesifikasinya head heavy tapi di spesifikasi tokonya ternyata headlight. Ketika saya cari informasi di berbagai sumber, ternyata yang membuat raket ini head heavy balance adalah kalau kita ngelupas grip bawaannya kemarin guys ketika unboxing guys. Kita kupas, kita kosongkan, nanti bakal terlihat bahwasanya di bagian grip raket ini terbuat dari bahan yang sangat ringan banget. Mirip kayu tapi ringan banget sih. Entah ini bahannya apa ya. Teman-teman yang tahu boleh ketik di kolom komentar ini bahan apa. Tapi memang benar-benar sangat ringan. Dan ketika grip bawaannya kemarin saya lepas dan saya timbang, dan benar-benar ternyata tanpa grip raket ini menjadi head heavy balance. Itulah kenapa kita bisa tahu bahwasanya raket Yonex ini standar ukurannya adalah kosongan banget, tanpa grip, tanpa senar. Jadi teman-teman kalau melihat spesifikasi di raket Yonex guys, berarti spesifikasi itu ditimbang atau diukur sebelum terpasang grip dan senar. Bener-bener kosongan, hanya raketnya saja guys. Oke, itu tadi ya kenapa ada kebingungan untuk spesifikasi raket Yonex. Jadi model perhitungannya berbeda banget ya dengan misalnya raket Haikua yang ditimbang setelah ada gripnya, walaupun sama-sama tanpa senar. Atau beberapa raket lain yang juga nimbang ketika ada gripnya. Kemudian poin kedua yang ingin saya jelaskan adalah dari tingkat stiffness-nya. Karena kemarin saya datangkan raket ini ngelihat spesifikasi di tokonya itu stiff guys. Dan waktu itu memang benar-benar saya pengen nyari raket-raket yang shaftnya stiff. Dia kangen banget sama raket-raket stiff karena beberapa waktu udah nggak punya koleksi raket stiff. Makanya saya datangkan raket ini. Dan kalau dilihat dari kemudahannya dilenturkan ini guys, saya melihat kekakuan raket ini sih masih di medium, walaupun mendekati medium stiff ya, tapi nggak terlalu medium dan nggak terlalu stiff banget. Dengan tulisan made in Taiwan di raket ini guys, dengan kisaran harganya di 800 ribuan, menurut saya sih raket ini punya kelebihan yang cukup baik lah ya. Misalnya dari hitting sound-nya, dari kesolidan raketnya, juga ketika raket ini mukul shuttlecock itu kerasa nggak ada getaran sih menurut saya. Walaupun dengan spesifikasi raket ini setelah tersetting menjadi headlight balance atau ringan di kepalanya, menurut saya raket ini masih menunjukkan performanya yang sangat oke. Makanya kenapa teman-teman yang mau nyari raket headlight atau ringan di kepala, salah satu rekomendasi dari saya tuh raket Yonex Astrok Feel ini guys. Karena dengan spesifikasi raket yang headlight balance atau ringan di kepalanya guys, ini bakal cocok buat teman-teman yang nyari raket untuk permainan kontrol, speed, dan placing. Teman-teman yang dominan main depan, suka ngedrive, kemudian motong-motong bola, ini bakal enteng banget guys. Karena ketika raket ini dipakai swing tuh sangat ringan banget guys. Buat defense otomatis enak banget. Apalagi untuk drive cepat ya.
Terus pertanyaan besarnya, apakah raket ini nggak enak dipakai smash? Nah, ini tergantung ya seberapa kenceng, seberapa gede tenaga teman-teman guys. Karena saya pribadi ketika pakai raket ini untuk smash masih nyaman. Swing entengnya itu bikin smash kita semakin cepat sebetulnya. Tapi memang untuk mengeluarkan power yang lebih besar, untuk menghasilkan lari shuttlecock yang lebih kencang, kita butuh banget tenaga yang lebih besar ketika swing pakai raket ini guys. Karena dengan spesifikasi yang kayak gini nih, saya teringat banget dengan Yonex Nano Flare 700 yang pernah saya review juga guys. Yang spesifikasinya nyaris mirip, berat raketnya 4U, kemudian head-like balance, dan shaftnya medium. Mirip banget sih feelingnya, walaupun agak ada perbedaan karena dari model frame kepalanya punya teknologi yang berbeda. Tapi ya bisa kita ambil kesimpulan sih, untuk teman-teman yang mau nyari feeling Nano Flare 700 yang harganya 2 jutaan itu, bisa beralih ke raket ini yang harganya lebih worth it ya, lebih terjangkau, kurang lebihnya di 800 ribuan. Jadi untuk bertahan, kontrol, drive cepat, main di depan, ya ini keunggulan raket ini guys. Tapi untuk kemampuan menyerang itu tergantung banget dengan adaptasi dari teman-teman dan seberapa besar power yang teman-teman punya. Karena Wang Chilin yang pakai Nano Flare 700 yang spesifikasi dan feeling raketnya mirip raket ini aja punya smash yang cukup keras. Tapi emang butuh effort yang lebih gede ketika pakai raket ini. Ketika teman-teman smash pakai raket ini, tenaga dan kecepatannya harus ditambah ketimbang teman-teman pakai raket yang head heavy atau berat kepalanya. Jadi worth it atau enggaknya tergantung penilaian teman-teman guys. Dan saya bisa ngasih kesimpulan bahwasanya raket ini bakal cocok buat teman-teman yang memang bener-bener lemah di bagian defense-nya. Lemah ketika diajak adu drive cepat, raket ini bakal nolong sih. Karena dengan ringan kepala itu pertahanan kita lebih mudah, swing tangan kita ketika mukul shuttlecock lebih cepat. Ini worth it banget lah buat teman-teman yang nyari raket untuk memperkuat pertahanan, menambah kecepatan swing yang memang tipikalnya main speed guys. Dan lagi-lagi sih, itu semua nanti tergantung seberapa cepat teman-teman adaptasi dan seberapa besar power yang dimiliki teman-teman guys. Tapi buat saya pribadi, raket ini masih sangat worth it, masih bisa diajak main keras dan santai. Ini yang saya suka dari raket ini. Dan sementara segitu dulu review pemakaian untuk raket Yonex Astrock Feel made in Taiwan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang nyari raket bulu tangkis untuk koleksi bermain badminton. Jangan lupa terus berolahraga, tingkatkan skill permainan. Salam tepok bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time guys.